Halo, selamat datang di channelku. Terima kasih sudah buka videoku ini. Teman-teman, di video kali ini aku ingin sharing cara mengajukan pinjaman di aplikasi KTA Kilat. Nah, KTA Kilat ini adalah kredit tanpa agunan. Jadi pinjam tanpa agunan ya. Nanti hanya dengan KTP, rupiahnya sampai dengan 8 juta. Nah, sebenarnya ini turun sih karena tahun lalu itu sampai 20 juta ya. Tahun 2024 ini jadi 8 juta ya, tapi karena tanpa agunan 8 juta ya sudah lumayan ya. Oke, kemudian untuk KTA Kilat ini bunganya hanya 0,3% per hari. Ini artinya sudah sesuai aturan yang ada di OJK ya. Memang tahun 2024 itu 0,3% per hari. Turun dari sebelumnya adalah 0,4% ya. Oke, kemudian untuk limitnya tadi sudah saya sebutkan yaitu 8 juta. Nah, kemudian untuk pendaftarannya itu cukup mudah ya. Jadi hanya dengan KTP, tidak perlu menyiapkan sertifikat ataupun BPKB ataupun yang lainnya ya. Kemudian pengajuannya itu hanya sekitar 5 menit untuk pengisian datanya. Oke, ini juga merupakan pinjaman yang aman dan terpercaya ya. Datanya akan dilindungi. Tapi dari tadi saya belum lihat logo OJK. Ini sebenarnya terdaftar enggak sih di OJK ya? Coba kita cek kalau kita cek di websitenya dia sih, di sini ditulis ya, diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan OJK ya. Ini yang di bawah di atas logo Google Play ini sih bunyi ya, diawasi oleh OJK. Nah, kemudian kalau kita cek di webnya OJK, oh ternyata juga masih muncul ya. Ini adalah saat video ini dibuat, ini adalah daftar fintech lending berizin yang dikeluarkan OJK, itu di terakhir adalah di tanggal 9 Oktober 2023. Sampai saat ini Februari 2004 itu belum ada yang baru ya. Jadi KTA Kilat masih nongkrong di OJK ya, masih terdaftar di sana. Oke, teman-teman yang tertarik silahkan buka saja aplikasinya, tentunya harus download ya di Android teman-teman ya. Di Play Store silahkan buka, install yang KTA Kilat ya, pinjaman uang tunai dari PT Pendanaan Teknologi Nusa yang seperti ini logonya, silahkan diinstal. Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman silahkan baca ini sebentar ya. Setelah selesai diinstal, silahkan buka aplikasinya. Yang pertama, kita langsung diminta untuk memasukkan nomor handphone. Masukkanlah nomor handphone yang aktif kita pakai sehari-hari. Tidak bisa menggunakan nomor handphone baru ataupun nomor handphone orang lain dan ataupun nomor handphone yang sudah tidak aktif ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan kode verifikasi yang dikirim ke SMS melalui nomor handphone yang tadi kita masukkan. Kemudian klik daftar sekarang. Selanjutnya teman-teman akan diminta untuk membuat password. Silahkan buat password, minimal terdiri dari 6 karakter kombinasi huruf dan angka ya. Silahkan dibuat, ini dipakai untuk nanti kita login ulang ke aplikasi ini ya. Oke, setelah itu teman-teman akan muncul ke tampilan seperti ini ya. Ini langsung saja kita klik yang ajukan sekarang. Nah, kemudian ada permintaan isian data. Yang pertama adalah informasi pribadi, kemudian informasi pekerjaan, kontak darurat, informasi bank, dan juga informasi identitas. Nah, kita buka satu persatu ya. Ini untuk yang informasi pribadi, silakan masukkan status perkawinan, kawin atau belum kawin, kemudian pendidikan terakhir, kemudian kota tempat tinggal, jangka waktu tinggal, status tempat tinggal, alamat tempat tinggal, kemudian nomor WhatsApp juga kita masukkan ya. Setelah diisi semua, silahkan klik lanjut. Kemudian adalah untuk informasi pekerjaan, itu dimulai dari nama perusahaannya apa, industrinya apa, pekerjaannya apa, kemudian tingkat penerimaan gajinya ya, silahkan diisi juga. Kemudian pendapatan per bulannya berapa, silahkan diisi, misalkan 3 juta gitu ya. Alamat email, kemudian kota Anda bekerja, dan juga alamat kantor itu juga harus diisi ya. Nomor handphone juga sama, nomor handphone tapi opsional. Kalau kita ingin menaikkan limit pinjaman, kita isi nomor handphonenya, nomor telepon kantornya ya. Tapi kalau misalkan keberatan tidak diizinkan kantor ya, kita kosongkan juga tidak masalah ya. Oke, setelah itu untuk kontak darurat, silahkan masukkan kontak darurat, hubungannya apa, kemudian nama lengkap dan juga nomor handphone kontak darurat. Kita masukkan 2 kali teman-teman ya. Nah, teman-teman tidak perlu takut ya, karena kontak darurat ini tidak akan dipakai untuk nagih oleh pinjol. Ini hanya dipakai untuk menanyakan misalkan si peminjam sulit dihubungi dan hanya ditanya keberadaannya di mana, tidak akan dipakai untuk nagih ya. Kemudian kita klik lanjut kalau sudah diisi. Selanjutnya adalah nomor rekening, silahkan pilih banknya apa, kemudian nomor rekeningnya, dan juga isi ulang lagi nomor rekeningnya untuk konfirmasi.
Nah, pastikan bahwa ini adalah rekening milik kita sendiri. Tidak bisa menggunakan rekening orang lain ya, hanya boleh menggunakan rekening milik sendiri meskipun itu adalah pasangan kita ya. Silahkan pilih banknya dan yang lainnya diisi, kemudian klik lanjut. Nah, kemudian ini contoh banknya macam-macam ya teman-teman ya. BCA, Mandiri, BRI, BTN, CIMB Niaga, Pandin, Permata dan lain-lain ya. Silahkan sampai bawah itu silahkan pilih yang kita punya yang mana ya. Oke, selanjutnya teman-teman akan diminta untuk foto KTP dan juga foto verifikasi wajah. Yang pertama untuk foto KTP pastikan KTP-nya asli bukan fotokopi, kemudian cahayanya cukup, internetnya juga cukup, kemudian difoto persisi sesuai bingkai yang ada ya. Nanti akan muncul nama dan juga nomor KTP secara otomatis. Kalau KTP kita jelas, kalau nggak muncul otomatis kita perbaiki, kita foto ulang. Selanjutnya untuk verifikasi wajah juga sama ya. Cahayanya terang, kemudian tidak ada penutup wajah, kacamata, masker, topi itu tidak boleh ya. Kemudian nanti ikuti instruksi yang muncul seperti kedip mata, kemudian geleng kanan, geleng kiri, kemudian nunduk dan juga buka mulut. Silahkan ikuti saja instruksi yang ada. Setelah itu klik lanjut. Nah, kemudian akan muncul notifikasi seperti ini. Kelayakan Anda saat ini sedang dalam proses pratinjau yang singkat. Mohon untuk tidak keluar dari halaman ini. Hasil pratinjau akan segera keluar untuk langkah berikutnya. Ini teman-teman tunggu aja sebentar ya, hanya beberapa detik ya. Nah, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada pinjaman 2,6 juta, 3,8 juta, 4,5 juta, 600 dan juga 1,2 juta ya. Ini adalah yang ditawarkan ke kita. Ini juga yang ditawarkan ke pendana ya. Jadi kita nanti akan ketemu dengan pendana sesuai ini rupiah yang ada ini ya. Kita pilih ya, silahkan. Nah, setelah kita centang mana yang akan kita pilih, kemudian kita klik pinjam sekarang. Kemudian isi tujuan peminjaman apa ya, misalkan untuk modal usaha, pendidikan, perbelanjaan atau apapun, silahkan isi yang sesuai dengan yang terjadi pada kita ya. Yang sesuai dengan kita apa, silahkan pilih salah satu. Nah, kemudian akan muncul perjanjian pinjaman. Di sini teman-teman silahkan baca. Tapi ini karena legal OJK, berizin OJK, harusnya tidak ada yang menjebak ya. Kita bisa langsung juga untuk klik OK. Nah, kemudian ada notifikasi lagi untuk untuk verifikasi. Pelanggan yang terhormat, dibutuhkan waktu 1 menit untuk mengetahui hasil pengajuan. Jika pengajuan Anda disetujui, dana akan segera dicarikan setelah tanda tangan. Oke ya. Jadi setelah 1 menit teman-teman akan muncul seperti ini ya. Nah, di sini silahkan langsung klik tanda tangan digital ya. Oke, jadi seperti itu ya cara mengajukan pinjaman di aplikasi KTA Kilat. Semoga video ini bermanfaat, tetapi kembali saya mengingatkan bahwa kita harus bijak dalam mengajukan pinjaman. Kita pikirkan kebutuhan saat ini dan juga kita harus kepikirkan juga kebutuhan jauh ke depan ya. Jangan sampai yang kita lakukan saat ini justru akan memberatkan atau menyengsarakan kehidupan kita di yang akan datang. Semoga video ini bermanfaat. Tentunya masih banyak lagi informasi serta tutorial yang akan aku sharingkan di channelku ini. Jadi jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga share. Terima kasih.